Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaindriani, stambuk 141-2019-0037. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat membuat video ini untuk menyelesaikan tugas aplikasi komputer saya. Saya dari kelompok 5 dengan judul materi virus komputer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan materi saya. Virus komputer atau ROM adalah suatu program pada komputer yang dibuat untuk menulari komputer atau jaringan lainnya dengan cara memperbanyak dari dirinya sendiri tanpa pengetahuan dari pemilik komputer lain. Istilah virus pertama kali digunakan oleh Frank Cohen pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Dinamakan virus komputer karena memiliki beberapa kesamaan pada virus di bidang kedokteran. Virus sendiri sebenarnya adalah program komputer biasa, namun virus memiliki perbedaan mendasar pada programnya, di mana virus dibuat untuk memanipulasi, mengubah, atau bahkan sampai merusak program komputer lain. Asal muasal virus. Virus pertama kali diperkenalkan oleh John Neumann pada tahun 1949. John Neumann mengungkapkan teori altering automata. Dia menggunakan hasil riset para ahli matematika. Kemudian pada tahun 1960, para ahli mencoba-coba teori yang dikemukakan oleh John Neumann. Mereka bermain-main dengan teori tersebut dan menciptakan sebuah virus yang dapat memperbanyak dan merusak program komputer lain. Nah, pada tahun 1980, istilah virus dikenal di luar daripada laboratorium. Dan kemudian pada tahun 1980 juga, virus mulai tersebar di dunia cyber. Kriteria virus. Suatu program dikatakan virus jika memiliki beberapa kriteria telah ditentukan. Setidaknya ada 5 kriteria suatu program dapat dikatakan virus. Yang pertama, kemampuan virus untuk mendapatkan informasi. Virus dibuat untuk dapat mengambil informasi dari target yang telah ditargetkan oleh si pembuat virus tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu program. Virus dibuat untuk dapat memeriksa suatu program yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, dia seperti mengambil informasi dari program secara diam-diam. Kemudian, kemampuannya untuk menggandakan diri dan membenarkannya. Virus memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, di mana virus memperbanyak dirinya agar dengan cepat dapat merusak suatu program yang dia targetkan. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk memanipulasi. Virus dapat memanipulasi suatu data, dia dapat mengubah suatu data, bahkan dapat merusak suatu data. Kemudian yang terakhir, kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Suatu virus tidak lantas menunjukkan dirinya dalam suatu komputer. Kadangkala virus bersembunyi dalam suatu file atau dalam suatu dokumen, di mana ketika seseorang mengakses dokumen atau file tersebut, maka secara otomatis dia juga akan membuka virus. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali terjadi pengguna-pengguna komputer yang tidak mengetahui bahwa itu adalah virus. Dia mengakses, kemudian akhirnya virus masuk ke komputernya melalui jaringan atau melalui file yang dia ambil di internet. Dan ini menyebabkan masalah pada komputernya dan akhirnya datanya diambil. Jenis-jenis virus. Ada beberapa jenis-jenis virus. Yang pertama adalah virus makro. Virus makro adalah jenis virus yang menggunakan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi, bukan dari operating system. Kemudian virus bot sektor. Virus bot sektor dia dapat menggandakan dirinya, di mana dia menggantikan boot yang asli dengan menggunakan booting virus. Kemudian stealth virus. Virus ini mampu mengendalikan instruksi pada komputer dan biasanya mereka bersembunyi dengan namanya sendiri. Kemudian polymorphic virus. Virus ini dirancang untuk mengoceh program antivirus. Kemudian ada virus file atau program.
Virus ini menginfeksi file dan dapat dieksekusi langsung dan dari sistem operasi. Kemudian multi protection virus. Virus ini merupakan gabungan dari virus bot sektor dan virus file atau virus dokumen. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana suatu virus menginfeksi komputer. Ada berbagai macam cara virus dapat menginfeksi suatu komputer. Misalkan, virus menempel pada file. Ketika Anda mengakses file tersebut, maka secara otomatis Anda akan mengakses virus. Kemudian, virus dapat memanfaatkan celah keamanan Anda. Seperti Anda menggunakan antivirus atau Smadaf atau lain-lain dan lain-lain, ada banyak sekali jenis antivirus. Kemudian di situ terdapat celah di mana virus dapat masuk. Nah, dia akan memanfaatkan itu, di mana antivirus yang Anda gunakan tidak dapat mendeteksi adanya virus. Kemudian ada dua jenis virus yang dapat menginfeksi. Ada Trojan Horse. Program ini terlihat seperti program yang valid, kemudian dia normal. Tapi di dalamnya ternyata terdapat fungsi-fungsi yang berbahaya bagi komputer Anda. Kemudian ada worms. Worms sendiri sebenarnya seperti suatu tipe file yang Anda tidak mengetahui, dan dia itu menyebar tanpa menggunakan carrier atau dia tanpa sebuah dokumen. Dia langsung saja masuk ke dalam komputer Anda. Kemudian saya akan menjelaskan cara penyebaran virus. Yang pertama, virus dapat menyebar melalui media penyimpanan. Media penyimpanan eksternal menjadi sasaran empuk bagi virus untuk menempatkan dirinya. Kemudian melalui jaringan LAN atau WAN. Hubungan antar berbagai komputer sangat memungkinkan perpindahan suatu virus. Ketika Anda mengakses file dalam suatu jaringan internet, maka dengan sangat mungkin file yang Anda ambil mengandung virus di dalamnya. Kemudian melalui internet, sangat mungkin suatu virus terdapat dalam suatu web di internet. Ketika Anda mengakses web tersebut, maka secara otomatis Anda mengakses virus. Kemudian software atau freeware. Virus yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan melalui baik secara gratis atau trial version. Kemudian attachment pada email. Dengan banyaknya pengguna email saat ini, sangat mungkin penyebar virus mengirimkan virus melalui email. Ketika Anda mengakses email yang dikirim, maka secara otomatis Anda mengakses virus. Dengan banyaknya hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh virus ketika dia mengakses data kita, maka akan ada banyak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh virus. Yang pertama, memperlambat email. Yang kedua, mencuri data konfidensial. Yang ketiga, menggunakan komputer Anda untuk menyerang suatu situs. Yang keempat, membiarkan orang lain untuk membajak komputer Anda. Yang kelima, merusak data Anda. Yang keenam, menghapus data Anda. Yang ketujuh, mendisable hardware. Yang kedelapan, menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu. Yang kesembilan, menampilkan pesan tertentu. Yang kesepuluh, merusak kredibilitas Anda. Dan yang terakhir, membuat malu Anda. Nah, hal-hal ini tentu sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga komputer kita, karena jika saja komputer kita terjangkit virus, maka hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi dapat terjadi kepada Anda. Dia dapat merusak data Anda, apalagi jika Anda adalah seorang pebisnis. Ini sangat-sangat merugikan Anda, karena ketika data Anda diambil, maka sangat mungkin data Anda dijual kepada lawan Anda. Nah, Anda akan jatuh dalam bisnis. Atau bisa saja Anda adalah seorang yang profesional, kemudian data pribadi Anda terbongkar ke orang lain, maka orang lain akan menilai jelek Anda. Karena tadi saya telah menjelaskan berbagai macam virus, akibat yang ditimbulkan, dan bagaimana cara penyebaran virus, maka saya akan memberikan bagaimana penanggulangan virus. Pertama, ada beberapa jenis. Kita membahas melalui langkah-langkah yang kita lakukan agar terhindar dari virus. Yang pertama, kita gunakan antivirus yang dengan update terbaru. Dengan menggunakan antivirus dengan update terbaru, maka ini sangat memungkinkan komputer Anda terjaga. Walaupun tidak 100%, tapi setidaknya ketika virus masuk ke komputer Anda, dia masih harus melewati suatu pertahanan. Kemudian yang kedua, selalu men-scan semua data yang masuk di komputer Anda. Hal ini saya rasa walaupun memakan waktu, tapi sangat penting dilakukan, agar Anda tahu data apa saja yang masuk ke komputer Anda, sehingga jika ada data yang tidak Anda ketahui, bisa Anda langsung menghapusnya. Kemudian yang ketiga, jika Anda terhubung langsung dengan internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan freeware atau anti-spamming.
Kemudian baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.